Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Di sini, Bu Titis akan memberikan materi mengenai Food and Beverage Department. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami dan dapat menjelaskan kembali hal-hal yang mengenai Food and Beverage Department. Ya, yang pertama adalah pengertian restoran. Apa sih yang dimaksud dengan restoran? Restoran adalah suatu tempat usaha komersial yang ditata secara khusus dan menawarkan menu makanan dan minuman tertentu sebagai bentuk produk yang dijual untuk konsumen. Nah, tidak hanya itu, konsumen juga dapat menikmati pelayanan dari pramusaji itu sendiri, yaitu berupa keramah tamahan. Kemudian kita masuk ke bagian Food and Beverage Department. Yang pertama ada front office, yaitu di mana pegawainya atau biasa disebut dengan pramusajinya itu bekerjanya langsung bertemu dengan konsumen. Mereka langsung berhadapan untuk melayani kebutuhan konsumen. Nah, di sini contohnya adalah di bagian restoran, bar, banquet, dan room service. Kemudian ada back service, yaitu di mana pegawainya itu bekerja di balik layar, tidak bertemu dengan konsumen. Contohnya adalah kitchen. Di situ ada chef yang masak di dapur, tidak perlu bertemu dengan konsumen. Kemudian ada stewarding, di mana steward ini tugasnya adalah mencuci piring dan peralatan masak. Jadi kan kerjanya di balik layar, tidak perlu ketemu dengan konsumen. Kita masuk ke bagian struktur organisasi Food and Beverage Department. Nah, di sini F&B Department dipimpin oleh seorang direktur, di mana direktur ini memiliki bawahan, yaitu ada chef de cuisine di bagian kitchen dan asisten F&B di bagian manager. Nah, di bagian F&B ini akan memimpin 3 bagian, yaitu restoran dan bar, banquet, dan steward. Nah, di masing-masing bagian ini dipimpin oleh seorang manajer. Jadi, ada manajer restoran and bar, ada manajer banquet, dan ada chief steward. Mereka adalah pemimpin di masing-masing bagian. Nah, kemudian mereka memiliki bawahan, memiliki pegawai, dan yang paling bawah ini adalah waiter and waiters serta room service order taker. Nah, waiter atau waiters ini biasa disebut dengan pramusaji, di mana mereka memberikan pelayanan kepada konsumen di area restoran. Sedangkan room service order taker, mereka memberikan pelayanan kepada konsumen untuk mengantarkan makanan ke kamar hotel. Kemudian ada departemen yang terkait, yaitu ada kitchen. Nah, kitchen ini dapur. Tugasnya untuk membuat makanan yang nantinya akan disajikan di restoran. Kemudian ada laundry. Nah, laundry ini membantu untuk membersihkan, untuk mencuci tablecloth, taplak meja, dan napkin yang digunakan di bagian F&B. Kemudian ada engineering, yaitu untuk mengatur instalasi listrik seperti pemasangan AC, lampu, atau kipas angin. Kemudian ada dishwashing. Nah, dishwashing ini untuk membersihkan, mencuci peralatan makan yang telah digunakan di bagian F&B. Kemudian ada housekeeping, ini tugasnya untuk membersihkan area restoran. Nah, ini tuh nyapu, ngepel, membersihkan kaca jendela, ini bagian housekeeping. Front office ini tugasnya adalah membantu konsumen untuk pemesanan meja di restoran dan mengakumulasi biaya yang harus dibayar oleh konsumen yang menginap di hotel sekaligus makan di restoran. Kemudian kita masuk ke restoran di dalam hotel. Nah, ada banyak sekali macam-macam restoran di dalam hotel. Ada restoran yang berdiri sendiri, tidak bersangkut paut dengan manajemen hotel. Ada juga restoran yang berdiri di dalam hotel, jadi masih satu manajemen hotel.
Kemudian ada juga restoran berdasarkan golongan kelas hotel. Nah, ada hotel kecil, menengah, besar, maka restoran yang di dalamnya pun juga memiliki kelas sesuai dengan kelas hotel itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian restoran formal. Apa saja sih macam-macamnya? Ada fine dining, ada grill room, dan ada gourmet. Oke, kita masuk ke bagian fine dining. Nah, di sini ciri khasnya adalah memberikan pelayanan yang sangat prima, karena fine dining ini adalah restoran yang mewah, di mana tamunya itu menggunakan pakaian resmi secara formal. Yang laki-laki menggunakan setelan jas dan berdasi, dan yang perempuan itu menggunakan dress secara anggun. Kemudian table setup ditata secara elaborate cover. Nah, elaborate cover ini adalah menyediakan peralatan makanan secara lengkap, menyesuaikan dengan menu yang dihidangkan secara lengkap juga, dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Nih, jadi sendok, garpu, gelas itu banyak sekali macam-macamnya sesuai dengan menu yang disajikan. Kemudian ada grill room. Grill room adalah restoran yang menyediakan makanan dengan bahan dasar daging. Jadi grill room ini disebut juga dengan restoran steak. Nah, ciri khasnya adalah menggunakan kereta dorong atau guardong untuk penyajian makanannya. Di sini seorang chef masak makanan itu langsung di hadapan konsumen. Di dalam restoran di hadapan langsung konsumen dengan teknik flambe. Nah, ini tekniknya ini yaitu teknik mengolah makanan dengan menambah alkohol di atas wajan sehingga muncul api yang menyambar. Jadi, ini juga merupakan sebuah atraksi untuk menghibur konsumen. Kemudian penyajian dessert dan buahnya itu dilakukan secara carving, yaitu teknik mengukir pada buah. Jadi buahnya itu tidak dipotong-potong biasa, tapi diukir menjadi bentuk bunga atau mungkin menjadi bentuk hewan. Oke, kita masuk ke gourmet. Nah, di sini ciri khas gourmet adalah menggunakan bahan mewah seperti kaviar. Ini ya, kaviar, telur ikan, kemudian ada saffron, adalah bumbu khas dari India, dan foie gras adalah hati angsa. Penyajiannya pun dilakukan secara gastronomi, menghias makanan. Nih, menghias makanan. Jadi ditata semenarik mungkin. Lucu-lucu. Kemudian pelayanannya megah dan tentunya harganya mahal karena menggunakan bahan-bahan dasar yang mahal, dan diperuntukkan untuk tamu yang memiliki cita rasa makanan. Jadi tamunya itu yang datang itu udah ngerti tentang makanan, tentang rasa-rasa makanan. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.